Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Chandra Jugo, dengan program Takjil Intelektual ISNU Kabupaten Malang. Apa kabar pemirsa Takjil? Semoga kita tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di episode kali ini, kita akan berbincang dengan tema pemberdayaan dan pesantren rakyat. Sudah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa. Beliau adalah penggagas pesantren rakyat, yakni Kiai Abdullah Sam. Tidak hanya penggagas pesantren rakyat, beliau juga ketua pimpinan cabang Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kabupaten Malang. Baik, tak berpanjang lebar, langsung kita sapa beliau, Kiai Abdullah Sam. Kiai, bagaimana kabarnya Kiai? Alhamdulillah sehat. Puasa pertama lemes. Lemes ya? Karena lupa sahur. Perlu diketahui sahabat ISNU seluruh Indonesia, pemirsa program Takjil Intelektual ISNU Kabupaten Malang, pesantren rakyat adalah pesantren yang didirikan pada tahun 2008. Perlu diketahui sejak berdiri pesantren rakyat ini gratis 100% tanpa ada pungutan biaya apapun, baik itu uang gedung, uang makan, uang pondok, tidak ada, semuanya gratis. Dan lembaga di pesantren ini lengkap mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA hingga program perkuliahan. Mari kita kulik bersama apa itu pesantren rakyat kepada Kiai Abdullah Sam. Kiai, sahabat ISNU, mohon dijelaskan ya, apa sebenarnya Kiai pesantren rakyat, kok bisa sampai menggratiskan biaya pendidikan untuk santri ya? Pesantren rakyat ini memang apa ya? Awalnya bukan konsep baru. Sebenarnya itu saya meniru-niru para sejarah para wali, para nabi. Terus kemudian jadilah makhluk baru ini yang berbentuk pesantren rakyat. Secara teori, teman-teman yang disertasi, ada beberapa jurnal internasional mengatakan bahwa memang selain pesantren salaf, pesantren kholaf, pesantren modern, ya makhluk baru ini pesantren rakyat. Pesantren yang menggabungkan konsep dakwah dan pemberdayaan masyarakat. Jadi kita adalah masyarakat itu sendiri. Sempat saya ditanya, apa itu Ustadz, apa pesantren rakyat? Terus akhirnya saya merenung sampai 1 minggu. Apa ya? Jadi yang sudah saya lakukan itu saya nggak tahu apa sebenarnya yang saya lakukan. Terus akhirnya saya iya, pesantren rakyat adalah pesantren yang aktivitas dan kurikulumnya ala rakyat, sehingga kita tidak ada pagar, terus santrinya siapa saja, tidak terpandang usia. Biasanya kalau pesantren lain itu kan SD, SMP, SMA, kemudian keluar. Kita enggak. Ya masyarakat yang mau bersama-sama. Long life education begitu ya? Long life education. Jadi pendidikan ini seumur hidup. Justru kenapa kan, walaupun kita pendidikan Islam itu untuk kepentingan apa namanya, akhirat gitu kan. Walaupun sebenarnya untuk dunia juga. Tapi sebenarnya yang paling membutuhkan pendidikan pesantren, keagamaan, kejiwaan, ketenangan, itu sebenarnya orang tua loh Mas. Tapi kenapa kalau sudah tua, sudah merasa bisa dan kemudian tidak dekat dengan pesantren. Anaknya disuruh mau ngaji, masuk saja takut. Ya karena beberapa itu ada pagar. Untuk itu kita harus ada formula baru. Kalau di kami kan membagi santri itu menjadi 3. Ada santri inti yang memang mungkin ngaji seperti pondok yang lain. Ada pesantren kalong. Pesantren kalong itu orang yang pulang pergi ya, datang ngaji, kemudian malam pulang. Terus ada yang nomor 3 itu pesantren santri pendukung atau santri prima. Kita yang hadir, ustadznya yang hadir. Oh, di kelompok gerdu, di desa ini, di kecamatan ini yang membutuhkan ini. Ya, kita dengan cara pendekatan yang soft, yang seakan-akan tidak ada visi dakwah, berbicara tentang perekonomian, berbicara tentang
sekolah gratis, berbicara tentang beasiswa, berbicara tentang kambing, berbicara tentang ternak yang lain, dan perikanan, tentang sayur mayur. Namun di situ setelah ada koneksi, baru kita tingkatkan level untuk memiliki kesadaran tentang pentingnya pendidikan dan keagamaan. Terima kasih ya. Kaitannya dengan pemberdayaan ya. Dan tema kita hari ini adalah tentang pemberdayaan. Apa saja sih ya yang telah dilakukan oleh pesantren rakyat? Ini saya kira menarik untuk kita kulik bersama ya. Sebenarnya semua pesantren itu dari dulu, sekarang, dan di mana saja itu pemberdayaan. Pemberdayaan dalam hal intelektualitas. Cuman di pesantren rakyat itu lebih memang secara definisi itu sudah pesantren yang menggabungkan antara dakwah dan pemberdayaan. Itu sudah. Jadi kita memang ada sisi separuh ini mengaji, separuh ini adalah bagaimana pemberdayaan. Kalau ada apa yang dilakukan banyak kita, mulai dari hutang-hutangan ya, mulai kerjasama dengan Elzawa, terus kemudian yang tanpa jaminan, terus dari kami pribadi, dari pengurus, kemudian pemberian kambing yang barusan aja 60 ekor dari Basnas Jatim, kemudian ada yang biovlog itu untuk 10 orang lingkungan pesantren, terus kemudian juga ada orang yang nggak punya, kita klikkan di beberapa kampus sehingga dapat KIP, sehingga kuliahnya gratis masih dapat sangu. Ada yang ke Basnas Jatim, ada yang ke Basnas Kabupaten, ada yang ke Agenia, ada yang ke orang-orang kaya yang dekat sini yang belum sampai akhirnya tapi dia mampu lah itu. Terus membuatkan rumah orang miskin, jambanisasi. Karena tidak hanya itu, ustadz yang di beberapa lingkaran pesantren rakyat, masyarakat miskin, pemangku musola, sudah 11 orang yang kita umrohkan. Alhamdulillah. Ada visi besar apa Ustaz sampai mau mengumrohkan jamaah ini? Ya, itu gratis ya? Gratis. Kita biaya dari kita semua. Sebenarnya begini, bahwa banyak pejuang-pejuang di luar kita yang kurang beruntung. Nah, kami ini sudah beruntung. Bisa ceramah, bisa punya puluhan usaha, walaupun itu sangat kecil ya. Nah, ini saya kira saya zalim itu kalau tidak memperhatikan mereka-mereka yang sama-sama berjuang tapi kurang beruntung, atau bukan pejuang tapi dia ini tokoh. Ketika ini kita sentuh hatinya, ketika kita ajak jagongan, ketika kita ajak komunikasi, kita ngeduk kirego, kita bunuh diri kelas sedikit, dia merasa diwongke, dia merasa dimanusiakan, sehingga akhirnya anaknya ikut ngaji, ponakannya ikut mondok, bahkan dianya sendiri, orang abangan tadi itu, orang yang masih jauh dari agama tadi itu, sehingga ikut istighosah, sehingga ikut sholat malam di sini, lanjut ngaji hadis, lanjut ngaji hikam. Dari satu orang tokoh ini bisa sampai ratusan bahkan ribuan orang. Pengaruhnya, strategi pesantren itu saya sendiri. Nah, itu yang saya sebut multi level strategi. Jadi kalau anak kecil ya pendekatannya dengan ngaji, dengan permen. Kalau orang agama pendekatannya dengan pendalaman ngaji. Tapi kalau orang abangan pendekatannya dengan ekonomi, dengan diwongke, dengan disapa. Artinya treatmentnya itu ya sesuai dengan dia siapa gitu. Iya. Gitu ya. Cobalah kita ingat ud'u ila sabili rabbi bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Jadi Allah sendiri sudah menyuruh kita ini mengajak ke jalan Allah itu dengan hikmah. Hikmah itu seperti jenengan kalau mau nikah itu loh. Masa pernah itu minta terus terang nikah itu minta apa? Itu nggak pernah. Tapi dikasih surat, kemudian diajak makan bakso, kemudian dilamar. Ya sudah, setelah nikah tahu sendiri apa tujuan utamanya secara biologis ya. Nah, agar harmonis. Sama ketika orang itu kita mau ngajak sholat, nggak usah ngajak sholat, cukup diajak komunikasi, kemudian dibenahi. Kita ada rokok, kita bawa rokok. Lah,
Dari situ setelah jadi teman, baru kita tujuan utama ini kita sampaikan. Contoh, ada nggak ulama dulu itu mari ke rumah saya membaca kulhu? Nggak ada. Yang ada, mari ke rumah saya, ini ada hajatan. Mari nanti besok ada brokoan, besok ada petung dinanan, besok ada selapanan, besok ada sepasaran, akikoan, pitonan. Pada hakikatnya ketika sudah datang, itu diajak membaca surat Maryam, kemudian baca Yasin, baca tahlil, baca kulhu, bismillah, Fatihah. Secara tidak langsung, masyarakat itu hafal Fatihah, yang itu menjadi rukunnya sholat. Ketika sholat, nggak hafal Al-Quran jadi nggak apa-apa, tapi hafal Fatihah. Teruji ketika tahlil, tawasul, itu Fatihahnya bisa 7 kali. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Ila hudi anbiya wa mursalin wa syuhada wa Al-Fatihah. Sampai sehingga masyarakat itu hafal di luar kepala tanpa menghafal. Ini kan strategi lama dari yang sudah dilakukan oleh para ulama, yang perlu kita ambil dan kita lestarikan. Sahabat Isnu, pemirsa program Takjil Intelektual, luar biasa tadi apa yang diceritakan oleh Yai Abdul Hassam selaku penggagas pesantren rakyat terkait visi-visi dan apa yang telah dilakukan. Saya berpikir begini, kalau pesantren rakyat ini ada di berbagai tempat seluruh Indonesia, ini akan luar biasa. Visi besarnya dalam melakukan pemberdayaan tidak hanya kepada santrinya saja, tetapi kepada masyarakat. Sudah hanya ada di sini saja atau sudah di banyak tempat ya? Pesantren rakyat ini ada 134 titik di Indonesia. Jadi di sini ini untuk putra 1 hektar, terus di jarak 300 meter itu untuk putri. Di Jalibar jarak 12 kilo itu ada pesantren rakyat Darun Najah. Di Gunung Kawi itu ada di Sumber Tempur Lor, itu pesantren rakyat Sumber Tempur Lor. Terus yang diasuh oleh Pak Ustadz Yamudi. Di Jalan Kelampok Singosari itu oleh Ustadz Budi. Di Ampel Gading itu diasuh oleh Zainul Hakim ya, dari alumni Yayal Kolam. Ada di Jambi, ada di mana-mana. Ada 134. Masuk di Batu itu di Jalan Laor. Jalan Laor POM itu POM Jalan Laor itu belakangnya POM itu ya. Itu masuk kira-kira 300 meter. Itu di oleh Gus Asmi ya. Itu ada pesantren rakyat Kota Batu. Jadi kita punya kalau modelnya itu ya Pak, apa harus sama seperti di sini atau kalau modelnya bisa beda. Ya, semangatnya sama. Substansi gerakannya sama. Kalau modelnya macam-macam. Kalau niru pesantren sini ya berat juga karena kita gamelan ada, praktek mobil, mesin las, komputer ada, perahu punya, terus kemudian ada macam-macam, sudah ada bengkel dan macam-macam. Nah, kalau yang lain mungkin masih bentuknya masih TPQ sama Dinia. Ada yang masih fokus di jagung maton pemberdayaannya. Jadi nanti tapi merangkak mengerucut kepada lebih paripurna, sama tapi beda tapi sama-sama pesantren rakyat, tapi pendekatannya berbeda. Sesuai mungkin dengan kebutuhan masyarakatnya beda. Lokal wisdomnya masing-masing. Yai, pesantren rakyat ini kan tadi sudah jenengan jelaskan banyak sekali hal yang telah dilakukan. Capaian apa saja ya? Maksud saya, apakah ada raihan tertentu yang setelah diraih oleh pesantren? Ini kan gratis 100%. Lah, kadang itu kan kalau gratis, pikiran nunggu gratis, nunggu kualitasnya bagaimana, terus ini itunya bagaimana? Apa saja ya yang telah di pesantren rakyat yang usia 16 tahun ini, itu formalnya ya, sebelumnya saya sudah bergerak. Sekian anak-anak magister juga sudah gara-gara pesantren rakyat, dengan izin Allah akhirnya selesai. Berapa puluh, sudah banyak sekali. Kemudian ada anak-anak, kalau berbicara kitab kuning, setiap tahun alhamdulillah kita juga selalu turut andil. Walau itu belum sampai juara 1 itu ikutlah yang diadakan oleh RMINU dan beberapa kampus lomba baca kitab kuning, anak-anak juga ikut. Terjemah cepat kita juga ada. Terus kemudian menghafal Quran cepat juga ada. Anak-anak pernah dengar juara nasional itu apa ya?
dulu Posdaya ya, pos pemberdayaan keluarga, kita juara nasional 1 kali, juara Jawa Timur beberapa kali. Jadi memang pemberdayaan yang dilakukan pesantren rakyat ini secara empiris diuji oleh para pakar dari IPB, dari UI, yang memang juara. Dari segi strateginya, dari capaian-capaiannya, dari impact-nya, dari pengaruhnya. Waktu itu masih MDGs ya, Millennium Development Goals. Kalau sekarang sudah SDGs ya, Sustainable Development Goals. Kita juga mengikuti terus itu, termasuk indikator-indikator MDGs, indikator SDGs. Artinya kita boleh di desa, tapi untuk diri kita terus upgrade, informasi terus update, sehingga yang kita lakukan itu tetap ada patokan-patokan, walaupun gayanya itu kerakyatan, gayanya desa, gayanya katrok, kampungan, sederhana, tapi kita juga tidak butuh al-ahdu bil jadidil aslah, harus terus meningkatkan kualitas diri, strategi, dan macam-macam. Harus sinergi dengan zaman, tidak mengikuti zaman, tapi sinergi dengan zaman. Saya dengar juga di sini sahabat Isnu, itu guru-gurunya juga banyak yang S2. Ya, guru kita ada 10 lebih yang S2. Kebetulan saya sendiri juga S2-nya 2 kali, terus sekarang menempuh doktoral. Insya Allah tinggal 1 semester lagi saya juga doktor. Bukan berarti saya ini ya memberi contoh kepada masa bahwa gratis murah tidak boleh murahan. Jangan sampai anak yang digratis kemudian gurunya tidak mengupgrade keilmuan, tidak mengupgrade wawasan. Nah, nanti di pesantren itu kan satu hal, mau gak mau ya, ini namanya pesantren. Itu kiai itu menjadi salah satu model. Nah, kalau kiainya nggak mau ngupgrade ya, secara keilmuan, secara wawasan, nanti santrinya juga pasti ikut. Karena pasti niru ke kiainya. Dan saya juga ngiblat dengan Rasulullah, bahwa Rasulullah kesuksesan dakwahnya itu bukan karena macam-macam, karena mampu memberi uswatun hasanah. Kalau kami masih jauh daripada itu, tapi paling tidak punya kesadaran itu. Kalau yang di sini ya, santrinya ada berapa ya? Kalau yang di pesantren rakyat Al-Amin sini ada 261, mulai dari pesantren anak SD ya, usia SMP, usia SMA, juga ada beberapa yang sudah lulus SMA itu tidak mau pulang sehingga kuliah di sini juga, karena kita kerjasama dengan beberapa kampus ya, sehingga anak-anak tetap memiliki kesempatan untuk kuliah di sini. Wah, itu kalau di sini saja ada 200. Itu tadi Yai menyebutkan ada 134 titik. Itu luar biasa. Kalau mengutip pernyataan dari Profesor Mujio Raharjo waktu pertemuan pesantren rakyat yang di Batu itu loh, nasional itu. Nah, ini pesantren rakyat, ini pesantren raksasa ini. Waktu masih ada 104 atau berapa ya? Kok bisa, Prof? Coba ini. Kalau masing-masing pesantren itu ada 100 saja, itu 100 kali 100 berapa? 10.000. Kalau sekarang ini 134, berarti sudah 13.000. Jadi pesantren rakyat ini itu mungkin yang ngaji, terus yang kemudian dapat pengaruh, mengambil manfaat dari luar yang tidak langsung. Jadi kalau mengutip Profesor Mujio Raharjo itu, ini adalah pesantren raksasa. Apalagi kalau target saya sebelum meninggal dunia itu, harapan saya ya minimal ada 1.000 pesantren rakyat di Indonesia, sehingga bisa membantu pesantren-pesantren besar. Saya katakan kan pesantren rakyat itu, Mas, kalau pesantren-pesantren yang lain itu pesantren kebutuhan. Kenapa saya kan itu? Saya butuh bahasa Inggris, Gontor. Saya butuh kitab, ke Sidogiri, ke Peloso, ke Genggong, ke Lirboyo, ya. Oh, saya butuh pesantren yang agak modern. Nah, di beberapa tempat. Oh, saya pesantren yang labelnya adalah modern di sana. Lah, orang yang mau ke sana nggak ada biaya, nggak ada kesempatan, informasi masuk juga nggak ada, tapi butuh
butuh ngaji, butuh berdaya, butuh mondok, butuh kitab kuning, butuh bahasa Inggris, butuh berkualitas, ya pesantren rakyat. Jadi pesantren rakyat itu bukan pesantren keinginan, tapi pesantren kebutuhan. Wong wis butuh tenanan, kesana nggak bisa, mungkin karena apa ya, biayanya mahal ya. Ya bukan berarti mahal itu jelek, karena jar basuki mau beo juga. Tapi memang ini para agnia, orang-orang kaya itu yang bergabung di pesantren rakyat itu sepakat kita harus membuat model sebegini, pesantren yang gratis, murah tapi tidak murahan dan berkualitas. Harapannya ini ada 1000 pesantren rakyat. Apakah bisa? Bisalah. Satu, dengan kesadaran guru-guru yang bergabung di sini harus siap kaya. Kemudian santrinya ada SMA-nya namanya SMA pengusaha. Oh, SMA pengusaha namanya. Ya. Harapannya jadi pengusaha sehingga nanti kalau pesantren satu ini bisa itu dibiayai oleh satu pengusaha. Murah itu, Mas. Mau satu hari di sini cuma 5 juta. Kalau pengusaha besar kan satu hari keuntungannya kan miliaran. Ngapain? Tidak bisa. Bisa. Nah, ya inilah visi mencerdaskan kehidupan bangsa. Terus visi ta'awanu alal birri wa taqwa, saling tolong menolong. Kemudian mengaplikasikan bahwa di surat Al-Maun ya kita harus menyapa fakir miskin, anak yatim. Saya kira harus ada model pesantren dan kita harus minta doa kepada dukungan, mohon doa restu kepada semua para pemirsa. Mudah-mudahan model pesantren rakyat ini bisa berkembang di seluruh Indonesia. Seiring dengan makmurnya Indonesia, nanti kan sekolah akan gratis, betul kan? Nah, pesantren rakyat sebagai perintisannya. Itu saya juga beberapa waktu lalu Menteri Pendidikan kita itu mencetuskan program Merdeka Belajar. Lah ini, loh kok ini mirip pesantren rakyat ini? Merdeka Belajar saya sampaikan kan sejak tahun 2008. Revolusi mental saya nyatakan juga sejak awal pesantren rakyat. Bisa kan, di jejak digitalnya itu ada. Yang nggak tahu, mungkin ada kesamaan berpikir aja. Saya kira begitu. Kesamaan berpikir ya. Monggo kalau ada dari masyarakat yang butuh pendidikan gratis, SMP, SMA, pendaftaran gratis, uang gedung juga gratis, makan 3 kali juga gratis, tidak ada modus infak ataupun sedekah. Orang tua relatif hanya memberi uang saku saja. Ataupun yang lain, dari alumni-alumni pondok atau sarjana, para profesor yang ingin membuat model pesantren rakyat di rumahnya masing-masing dengan mengampu 2-3 santri mahasiswanya, monggo metodenya bisa kita berikan, monggo bisa rawuh atau datang atau telepon ke saya. Terima kasih. Nanti nomor kontaknya tenang, sahabat Isnu, nanti ada di bawah sini ya, dicek di bawah. Yai, ini kaitannya dengan program Takjil Intelektual Isnu, Yai. Saya ingin jenengan berpesan kepada semua kader Isnu, pengurus Isnu, para anggota Isnu se-Indonesia, ya. Apa kaitannya dengan pemberdayaan tadi yang bisa dilakukan oleh para sahabat-sahabat Isnu seluruh Indonesia, ya? Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik adalah manusia yang memberi manfaat. Kepada siapa? Dirinya sendiri, kepada keluarga, kepada saudara, kepada lingkungan sekitar, kepada bangsa, kepada negara. Dan kita juga harus ikut andil atas kelestarian peradaban dunia. Isnu harus terus melakukan upgrading dalam intelektualitas, upgrading dalam teknologi, upgrading dalam gelar, upgrading dalam kejiwaan, dalam tasawuf, ketauhidan, upgrading dalam keilmuan dan macam-macam. Saya kira jangan sampai ketinggalan sepur lah. Ingat, saya kira peradaban, karena Isnu dari santri, saya yakin nanti santri ini akan menguasai dunia. Kalau dulu tulisan dari kanan ke kiri Arab, kemudian dari kiri ke kanan Latin, sekarang dari atas ke bawah termasuk dari Cina. Nanti ada peradaban yang akan muncul dari tulisan kanan yang miring ke kiri, yaitu tulisan pego itu, orang nyasak kitab itu. Itu santri. Dan itu hanya Isnu. Saya kira itu upgrading terus. Terima kasih tadi pesan dari Kiai Abdul Hassam, yakni
harus terus mengupgrade diri, upgrading, dan upgrading. Demikian acara takjil intelektual pada kesempatan kali ini dengan tema pemberdayaan dan pesantren rakyat. Kita akan bertemu lagi di episode-episode selanjutnya, tentunya dengan tema-tema yang tak kalah menarik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.